Selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini saya akan mengerjakan soal LIPA, yaitu tentang SKPD Dinas Pendapatan Kota Pluto Neraca Saldo per 1 Januari 2025. Soalnya tuh seperti ini guys. Ini soal buatan Pak Sahat. Nah, jadi kita disuruh mencari dari ketiga ini, yaitu jurnal finansial, jurnal pelaksanaan anggaran. Oke, jadi ini jurnal soalnya. Kita bisa lihat contoh mau menjawabnya itu soalnya dari sini semua. Dan kita mulai dari 12 Januari, yaitu pemerintah Kota Pluto menerbitkan surat ketetapan pajak daerah untuk pajak hotel sebesar 21 juta rupiah. Nah, berarti kita lihat dulu akunnya. Nah, kita lihat akunnya itu, kalau misalkan dia itu adalah Kota Pluto menerbitkan surat ketetapan pajak daerah untuk pajak hotel, berarti dia itu pakai piutang pajak daerah yang kode akunnya 1.103.01 sama pendapatan pajak hotel LO-nya. Ini pendapatan pajak hotel LO. Tapi di sini LRA, apa kita ganti LO aja ya. Itu kode akunnya 4.101.01.02. Oke. Lanjut. Itu tadi nominalnya 21 juta. Kita tulis dulu. Oke, kita lanjut ke 15 Januari. Itu adalah bendahara penerimaan SKPD, penerima pendapatan retribusi terminal bulan lalu sebesar 4.200.000, yang dimana kita mencari kas bendahara penerimaannya dulu. Itu di kode akunnya 1.1.0.020.01, dan berarti ini ditanya pendapatan retribusi terminal guys. Berarti itu termasuk piutang retribusi terminal yang ini 1.103.0102. Nah ini guys, kode akun sama akunnya. Oke, berarti kas bendahara penerimaan berada di debit dan piutang retribusi terminal berada di kredit sebesar 4.200.000. Kita akan tulis dulu. Tapi sebelum itu saya akan mencepatkan saja videonya karena ini sangat panjang sekali jawabannya ya. Mulai dari jurnal finansial, jurnal pelaksanaan anggaran, dan oke, saya tadi sudah menjelaskan yang soal 15 Januari bahwa bendahara penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi terminal bulan lalu sebesar 4.200.000. Nah, ini dia yang sudah saya catat, itu kas bendahara penerimaan dan piutang retribusi terminal sebesar 4.200.000 di debit dan di kredit. Lanjut kita ke tanggal 20 Januari. Jadi saya sudah menyelesaikan semuanya. Ini karena kalau saya tulis itu lumayan lama. Saya butuh waktu untuk mengerjakannya lagi, dan saya harus butuh waktu untuk memikirkannya ini betul atau salah gitu. Jadi saya langsung aja siapkan semuanya jurnal tersebut supaya saya tinggal menjelaskan saja. Oke. Lanjut saja kita ke 20 Januari. 20 Januari adalah dalam APB tahun 2025 bendahara penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi parkir sebesar 3.150.000. Berarti sama saja seperti 15 Januari, kita masuk ke kas bendahara penerimaan di debit. Piutang retribusi parkir berada di kredit sebesar 3.155.000. Lanjut kita ke 25 Januari, itu bendahara penerimaan SKPD menyetorkan pendapatan retribusi parkir sebesar 725.000 ke rekening kas daerah. Ini berbeda ya guys, berbeda dikit karena ini sudah masuk SKPD, berarti kita masuk ke akun R atau K PPKD di debit, dan kas bendahara penerimaan di kredit nominalnya adalah sebesar
4.775.000 di debit dan 4.725.000 di kredit. Lanjut kita ke soal 30 Januari. Bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran uang muka pajak reklamnya untuk 1 tahun sebesar 10.500.000. Kalau ini menerima, berarti kita mencari yang namanya itu kas bendahara penerimaan, pendapatan yang diterima dan pendapatan yang diterima di muka di kredit. Jadi sebesar 10.500.000. Lanjut kita ke soal 2 Februari itu. Nah, bendahara penerimaan SKPD menyetorkan berapa pajak reklame di rumah muka sebesar 13 juta ke rekening kas daerah. Nih ya guys, soalnya nampak ya. Tuh. Jadi kalau udah seperti itu berarti sama saja seperti 25 Januari yang 2 Februari ya guys ya. Itu masukkan aja RK PPKD-nya itu dan di debit dan kas bendahara penerimaan di kredit sebesar 13 juta rupiah. Dan lanjut soal ke 7 Februari yaitu saya menulisnya kas bendahara pengeluaran di debit dan R atau PPKD-nya itu di kredit sebesar 2.100.000. Yaitu soalnya adalah 7 Februari. Bendahara pengeluaran SKPD menerima SP2 dari BUD untuk uang persediaan sebesar 21 juta sesuai SPPA. Nah, kita disuruh mencari kas bendahara pengeluaran ya. Itu udah masuk kas bendahara pengeluaran, kita mengganti akunnya. Beda dengan yang 2 Februari, 30 Januari. Nah, sama 25 Januari ini sudah masuk pengeluaran ya. Langsung aja kas bendahara pengeluaran di debit dan RK PPKD di kredit. Lanjut soal nomor 14 Februari itu kas bendahara penerimaan di debit sebesar 19.950.000, piutang pajak daerah di kredit sebesar 19.950.000. Itu kita lihat dulu soalnya guys. Itu 14 Februari pemilik hotel membayar pajak hotel kepada bendahara penerimaan SKPD sebesar 19.950.000 dengan nilai yang telah tetapkan sebelumnya. Oke. Ya, sama saja. Ini berarti artinya itu dia membayar. Berarti dia kalau membayar berarti itu menerima. Berarti masuk ke kas bendahara penerimaan dan penerimaan SKPD dengan nilai yang telah ditetapkannya. Berarti masuk itu ke piutang pajak daerah di kredit. Lanjut 20 Februari itu bendahara penerimaan SKPD menyetorkan pajak hotel yang diterima sebesar 19.950.000 ke rekening kas daerah, yang dimana berarti itu kalau menyetorkan atau itu berarti yang saya bilang tadi masuk ke akun R atau ke PPKD di debit dan kas bendahara penerimaan di kredit. Sangat mudah. Dan 22 Februari itu bendahara pengeluaran SKPD membayar konsumsi rapat menggunakan uang persediaan sebesar 630.000. 22 Februari ya. Itu masuknya ke konsumsi. Tapi kita gak usah ngambil kayak akun seperti yang belanja modal atau belanja makanan dan minuman. Tapi itu masuk ke beban ya, beban makanan dan minuman. Dan kas bendahara pengeluaran, karena tadi bilang ada pengeluaran sebesar 630.000 rupiah. Lanjut ke soal 28 Februari. Situ menjelaskan bendahara pengeluaran SKPD membeli alat tulis kantor sebesar 420.000 menggunakan uang persediaan. Sangat mudah. Ini langsung aja masuk ke beban bahan pakai habis dan kas bendahara pengeluaran. Kalau pokoknya membeli apapun itu atau soalnya mengeluarkan atau dia menerima itu pokoknya ingat aja kas bendahara pengeluaran berarti itu untuk pengeluaran, kas bendahara penerimaan itu berarti untuk penerimaan. Nah, jadi seperti itu. Bahan pakai habis di debit, kas bendahara pengeluaran di kredit sebesar 420.000. Lanjut ke 8 Maret. BUD menerbitkan SP2 LS atau pembelian peralatan berupa komputer untuk kepentingan SKPD sebesar 3.150.000. Oke. Sama saja ya. Itu kita lebih ke masuk peralatan ya.
peralatan di debit dan R atau KPPKD di kredit sebesar 3.150.000. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu 11 Maret. 11 Maret itu tertulis jelas bahwa bendahara pengeluaran SKPD mengeluarkan uang presiden untuk membayar perjalanan dinas ke luar daerah sebesar 840.000. Ini masuk ke beban perjalanan dinas di debit, dan seperti yang saya bilang lagi, kalau pengeluaran berarti masuk ke kas bendahara pengeluaran di kredit. Lalu 21 April kita lihat dulu soalnya. 21 April BUD menerbitkan SP2LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar 8.400.000, sorry ya. Dan itu akunnya sangat mudah. Ya, ini berarti pembayaran gaji kita kasih ke beban aja, beban gaji dan tunjangan menurut saya ya. Ini dan R atau K PPKD sebesar 8.400.000. Jadi semua total dari yang saya bikin jurnal ini atau jurnal finansialnya dari 12 Januari sampai 21 April totalnya adalah balance 112.015.000 rupiah di debit dan 112.015.000 di kredit. Oke, sangat mudah dan sangat susah sedikit karena saya harus memikirkan banyak. Dan saya lanjut ke soal nomor 2, yaitu jurnal pelaksanaan anggaran. Seperti yang saya bilang, saya selesaikan dulu baru saya akan jelaskan itu akun-akunnya ya guys, saya dapat dari mana gitu. Oke. Teman-teman, saya lanjutkan jurnal finansial yang tadi sudah saya kerjakan, itu lanjut ke jurnal pelaksanaan anggaran. Jadi pada tanggal 12 Januari pemerintah Kluto menerbitkan surat ketetapan pajak daerah untuk pajak hotel sebesar 21 juta. Nah, kan ini termasuk jurnal pelaksanaan anggaran, berarti kalau dibilang kayak menerbitkan surat ketetapan pajak daerah itu berarti tidak ada pencatatan. Lanjut ke tanggal 15 Januari, bendahara penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi terminal bulan lalu sebesar 4.200.000. Nah, di sini baru ada pencatatan nih guys. Kita mengambil dari perubahan sal dan pendapatan retribusi terminal LRA 4 juta di kredit sebesar 4.200.000. 20 Januari dalam APD tahun 2025 bendahara penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi parkir sebesar 3.150.000. Jadi perubahan salnya di debit dan pendapatan retribusi parkirnya LRA di kredit sebesar 3.150.000. Lalu kita masuk ke 25 Januari, bendahara penerimaan SKPD menyetorkan pendapatan retribusi parkir sebesar 4.775.000 ke rekening kas daerah. Kita lihat ada nggak ininya guys ya. Kalau tidak ada berarti tidak ada pencatatan. Tidak ada pencatatan itu karena ini nggak ada sangkut pautnya dengan rekening kas daerah. Jadi kita bikin tidak ada pencatatan aja. Oke. Lanjut ke 30 Januari, bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran uang muka pajak reklame untuk 1 tahun sebesar 10.500.000. Itu caranya sama, perubahan sal di debit dan pendapatan pajak hotel LRA di kredit. Lanjut, tanggal 2 Februari, itu bendahara penerimaan SKPD menyetorkan pajak reklame diterima dibuka sebesar 13 juta ke rekening kas daerah. Nah, kalau yang namanya daerah tadi sudah saya bilang, misalkan itu jurnal pelaksanaan anggaran itu tidak ada pencatatannya. Lalu 7 Februari sama juga tidak ada pencatatan karena dia bilang ini pengeluaran SKPD penerimaan SP2 dari BUD untuk uang presiden sebesar 2.100.000 sesuai SPPA. Nah, lanjut kita ke 14 Februari. 14 Februari itu pemilik hotel membayar pajak hotel kepada bendahara penerimaan SKPD sebesar 19.950.000 sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebesar itu perubahan sal di debit dan pendapatan pajak hotel LRA itu di kredit. 20 Februari juga bendahara penerimaan SKPD menyetorkan pajak hotel yang diterima sebesar 19.950.000 ke rekening kas daerah. Nah, itu tidak ada pencatatan guys.
Lanjut ke 22 Februari, bendara pengeluaran SKPD membayar konsumsi rapat menggunakan uang presiden sebesar 630.000. Itu belanja makanan dan minuman di debit dan perubahan saldo di kredit. Lanjut ke 28 Februari, bendara pengeluaran SKPD membeli alat tulis kantor sebesar 470.000 menggunakan uang persediaan. Nah, itu kita nggak usah masuk persediaan bahan pakai habis ya. Langsung aja kita ke belanja bahan pakai habis dan di debit dan perubahan saldo di kredit. Lanjut ke soal 8 Maret, menjelaskan bahwa BUD menerbitkan SPD 2 LS atas pembelian peralatan berupa komputer untuk kepentingan SKPD sebesar 3.150.000. Itu belanja modal pengeluaran peralatan itu di debit dan perubahan saldo itu di kredit. Lanjut ke 11 Maret, bendara pengeluaran SKPD mengeluarkan uang presiden untuk membayar perjalanan dinas keluar daerah sebesar 810.000. Itu belanja perjalanan dinas di debit dan perubahan saldo di kredit. Lanjut ke 21 April, BUD menerbitkan SP2 LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar 8.400.000. Nah, jadi ya belanja gaji dan tunjangan di debit dan perubahan saldo di kredit. Ya, jadi balance-nya adalah segini guys. Rp51.240.000. Oke. Jadi mungkin ini saja ya video saya tentang remedial LIP. Sekian dari video ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan selamat siang.